tragedi darah di Desa Jati. Suasana duka masih menyelimuti Desa Jati. Baru beberapa hari berlalu sejak tanah makam basah mengubur jenazah Pak Mulyono, Bu Retno, serta warga desa lainnya yang gugur dalam serangan pertama. Sisa-sisa air mata dan doa yang dipanjatkan warga di atas gundukan tanah merah seketika lumat oleh gemuruh bencana yang jauh lebih besar. Dendam dan harga diri militer yang terusik membawa bencana terbesar bagi Desa Jati sebelum matahari terbenam. Gemuruh deru mesin baja dan derap langkah ratusan laras tentara bergaung mematikan, mengakhiri kedamaian desa untuk selamanya. Kali ini, Kapten Kenzi memimpin langsung pasukannya dengan kekuatan penuh dan persenjataan lengkap. Senapan otomatis, mortir, dan bayonet yang berkilau di bawah temaram senja mengepung desa dari segala penjuru. Mengubah oasis hijau itu menjadi wilayah kepungan maut yang tidak memiliki celah untuk meloloskan diri. Serangan masif itu meluluh lantakkan pertahanan para pemuda. Desa Jati betul-betul hancur porak-poranda. Rumah-rumah bambu dibakar dan jerit tangis histeris memecah langit senja saat hampir seluruh warga desa tewas bersimbah darah di bawah terjangan timah panas. Guna melumpuhkan sisa perlawanan para petarung, tentara Jepang menggunakan taktik keji. Mereka menyeret dan mengumpulkan gadis-gadis desa, termasuk ketiga sahabat Karip Ranti, untuk dijadikan sandera hidup dengan moncong senjata menempel di kepala mereka. Situasi ini membuat para pesilat terbaik desa mati kutu. Ranti yang memiliki kemampuan bela diri tinggi terpaksa menahan seluruh amarahnya. Ia membiarkan kedua tangannya diikat kuat dan ikut ditawan tanpa perlawanan. Ranti tahu, satu saja gerakan taktis yang ia lakukan akan langsung memicu ditariknya pelatuk senjata yang akan merenggut nyawa sahabat-sahabatnya di tempat itu. Di tengah lapangan halaman desa yang kini berselimut asap hitam, Kapten Kenzi maju ke depan. Di hadapan sisa warga yang tertawan dan seluruh batalion tentaranya, ia menantang Mas Joko untuk berduel 1 lawan 1 demi memulihkan kehormatan militernya. Pertarungan tangan kosong yang sengit dan brutal pun pecah. Mas Joko yang bertarung demi sisa napas desanya mengerahkan seluruh ilmu silat warisan mendiang ayahnya. Dengan kombinasi pukulan dan kuncian yang presisi, Mas Joko berhasil mendominasi laga hingga membuat Kapten Kenzi babak belur, ambruk ke tanah, dan berlumuran darah. Rasa malu yang amat sangat membakar dada Kapten Kenzi. Dia bangkit dengan sisa tenaganya, matanya gelap oleh amarah dan menghunus katana legendarisnya yang tersemat medali-medali militernya. Mas Joko melihat ancaman mematikan ini tidak goyah. Dengan ketenangan seorang pendekar, dia mengambil golok warisannya yang berat dan kuat. Pertarungan kedua ini bukanlah tentang kecepatan, melainkan tentang ketahanan dan teknik murni. Benturan bilah pedang yang parau terdengar. Golok Mas Joko yang lebih berat menangkis serangan katana yang tajam namun rapuh. Dengan satu gerakan pamungkas yang memanfaatkan berat goloknya untuk menghancurkan pertahanan samurai Kenzi, Mas Joko sekali lagi membuat sang kapten tak berdaya. Kapten Kenzi yang kini juga dikalahkan dengan senjata, jatuh kembali ke tanah dalam posisi persis seperti yang terlihat dalam bayangan maut di tengah halaman. Tak lagi mampu berdiri dengan kehormatan militernya. Namun, kehormatan kesatria yang diagungkan runtuh oleh kepandiran tentara penjajah. Melihat sang kapten tidak kuasa lagi melawan dan berada di ambang kekalahan mutlak, salah seorang bawahan Kenzi bertindak curang. Tanpa peringatan, sebutir peluru ditembakkan dari barisan tentara, menembus dada Mas Joko hingga sang pendekar tersungkur ke tanah.
Melihat suaminya ambruk, Mbak Sri yang tengah hamil tua histeris dan langsung berlari melompati barisan penjaga demi membangun. Namun timah panas kembali menyala dan merobek tubuhnya hingga ia jatuh berlutut di samping Mas Joko. Kejadian itu memicu kepanikan massal yang langsung direspons oleh perintah tembak serentak dari para serdadu. Hujan peluru mengeksekusi sisa warga desa yang berada di lapangan dalam sekejap. Di balik rimbunnya semak-semak di tepian hutan, Sugeng yang baru kembali dari kota sehabis menjual hasil pertanian dari desanya, menyaksikan seluruh pembantaian itu dengan tubuh yang kaku dan matanya mendelik hebat. Tanpa bisa mengeluarkan suara, ia melihat dengan mata kepala sendiri Mas Joko dan Mbak Sri tewas mengenaskan, serta adik bungsunya, Surti, diseret paksa masuk ke dalam truk militer bersama Ranti. Di dalam kegelapan semak-semak itulah, kepolosan remaja Sugeng yang masih berusia 17 tahun mati bersama hancurnya desa Jati, melahirkan benih psikopat dingin yang kelak akan memburu setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan darah Jepang.